Timnas Indonesia diajari cara main bola saat dihajar Jepang 6 gol. 2 pemain cedera menambah beban. 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-6 dari Timnas Jepang. Timnas Indonesia dikepung Liga Arab di putaran keempat. Mampukah lolos? Berikut Lokal Football mencoba rangkum untuk Anda. Jepang bukan hanya menang, mereka memberikan pelajaran keras tentang bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan. Di Suita City Football Stadium Osaka, Timnas Indonesia dihajar tanpa ampun, 6 gol tanpa balas. Dan lebih parahnya lagi, 2 pemain kita harus keluar lapangan karena cedera. Apa yang sebenarnya terjadi? Skor akhir 6-0 mencerminkan segalanya. Jepang terlalu dominan, terlalu cepat, terlalu sempurna. Garuda terkapar tanpa perlawanan. Selama 90 menit, Jepang melepaskan 21 tembakan, 11 diantaranya tepat sasaran. Indonesia tidak satupun ancaman berarti ke gawang Shuichi Gonda. Dominasi mutlak, 71% penguasaan bola untuk Samurai Biru. Sedangkan Garuda hanya 29% berlarian tanpa arah. Formasi 3-4-3 ala Patrick Kluivert gagal total. Mes Hilgers tampil di bawah performa. Emil Audero beberapa kali blunder. Beckham Putra tak bisa bicara banyak di hadapan gelandang tangguh Wataru Endo. Musibah makin parah. Kevin Dix cedera di babak pertama. Yakob Sayuri yang masuk menggantikannya juga tumbang hanya beberapa menit berselang. 2 pemain cedera, 1 beban besar di pundak Garuda. Gegenpressing Jepang membuat Garuda tak sempat bernapas. Takefusa Kubo, Kamada, dan Endo memutus aliran bola di tengah, mematikan serangan sebelum sempat dimulai. Hasilnya, Indonesia seperti tak tahu harus berbuat apa. Daichi Kamada membuka neraka dengan 2 gol. Takefusa Kubo menyusul, lalu Morishita, Machino, dan Mao Hosoya menutup pesta 6 gol Jepang. Satu persatu, lini pertahanan Garuda runtuh seperti domino. Inilah 5 alasan mengapa Indonesia dihajar setengah lusin gol oleh Jepang. Tanpa Rizky Ridho, lini belakang amburadul. Absennya Rizky Ridho bikin pertahanan rapuh. Trio Hilgers, Ijes, dan Hubner belum padu. Hilgers juga tampak belum cocok dengan skema 3 back. 2. Yansé Sayuri dipaksa main di posisi bukan aslinya. Cedera Dix dan Yakob bikin Yansé digeser ke kanan. Hasilnya, sering dieksploitasi lawan. Hilgers harus bantu cover, bikin lini belakang makin rentan. Perbedaan level terlalu jauh. Indonesia ranking 116, Jepang di posisi 17 dunia. Jarak kualitas seperti bumi dan langit. Laga tak lagi krusial. Meski laga tak menentukan, Jepang tetap tampil habis-habisan. Garuda tak sanggup membendung tekanan tanpa henti. Patrick Kluivert harus segera berbenah. Babak keempat kualifikasi sudah di depan mata. Jika seperti ini, jangan harap bisa bersaing melawan negara-negara Timur Tengah yang lebih ganas dan disiplin. Kekalahan ini bukan akhir, tapi peringatan keras. Jika Garuda ingin terbang ke Piala Dunia, mereka harus berubah atau tersingkir jauh sebelum mimpi itu mendekat. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini soal bagaimana cara bermain sepak bola yang benar. Inilah kenyataan di Osaka. Timnas Indonesia diajari cara main bola oleh Jepang. 5 pemain Timnas Indonesia yang tampil buruk. Satu malam yang tak akan dilupakan. Di Osaka, Timnas Indonesia dibenamkan Jepang dengan skor telak 6-0 tanpa balas. Kekalahan ini bukan sekedar angka, tapi pelajaran pahit dari negeri para samurai. Inilah 5 pemain Timnas Indonesia yang tampil mengecewakan di laga penuh penderitaan itu. Nomor 5, Beckham Putra. Tampil cemerlang saat debut lawan Cina, Beckham Putra justru tenggelam di Osaka. Diturunkan sebagai starter, pemain muda ini kesulitan menyamai tempo cepat Jepang.
Sentuhan pertamanya buruk, pergerakannya minim kontribusi, dan transisi menyerangnya macet. Bukan sepenuhnya salahnya, tapi malam itu Beckham benar-benar tak mampu bersinar. Nomor 4, Emil Audero. Sempat jadi harapan, Emil Audero justru menjadi sorotan. Meski sempat melakukan beberapa penyelamatan penting, 6 kali kebobolan tetap mencoreng catatannya. Jepang terlalu cepat, terlalu akurat, dan terlalu superior. Audero tak cukup tangguh malam itu. Nomor 3, Dean James. Mengisi posisi Calvin Verdong di sisi kiri, Dean James justru menjadi celah. Beberapa kali kehilangan bola, minim kontribusi serangan, dan gagal menjaga kedalaman lini belakang. Sebuah penampilan yang mengecewakan dari pemain yang sebenarnya punya potensi besar. Nomor 2, Yansé Sayuri. Dipaksa bermain di luar posisi aslinya karena badai cedera, Yansé Sayuri harus mengawal sisi kanan pertahanan. Tapi eksperimen ini gagal total. Sayap kiri yang dijadikan wingback kanan, Yansé seperti diterjang tsunami biru. Berkali-kali dieksploitasi pemain Jepang. Malam itu, Yansé seperti tersesat di posisi yang asing baginya. Nomor 1, Mats Hilgers. Hilgers jadi pilihan utama menggantikan Rizky Ridho. Tapi strategi 3 bek tengah malah jadi bumerang. Hilgers terlalu sering keluar posisi, berusaha menutup sisi kanan yang rawan, namun justru meninggalkan lubang besar di tengah. Jepang membaca kelemahan ini dan mereka menghukumnya tanpa ampun. Patrick Kluivert tak tinggal diam. Stadion Suita jadi saksi bisu betapa perbedaan kelas itu nyata. Jepang sang raksasa Asia yang menghajar timnas Indonesia tanpa ampun. Garuda bahkan tak mampu mencetak satupun gol hiburan. Yang mengakui kekalahan ini murni karena perbedaan kualitas. Jepang adalah tim dengan level Piala Dunia, sedangkan Indonesia masih jauh dari kata siap. Mereka bermain di level yang berbeda. Kami kalah kualitas secara individu dan kolektif. Ini pelajaran besar. Kami harus belajar, baik sebagai pelatih, pemain maupun tim, ungkapnya kecewa. Timnas Indonesia dikepung. Liga Arab di putaran keempat, mampukah lolos? Kini Garuda harus berbenah. Kekalahan ini bukan akhir, tapi alarm keras untuk menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan akan makin berat, dan timnas harus naik level. Tapi tak ada waktu untuk larut dalam luka, karena babak berikutnya jauh lebih ganas. Putaran keempat akan digelar 8-14 Oktober 2025. 6 tim tersisa. Hanya 2 yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan dikepung kekuatan Timur Tengah. Lawan-lawan Garuda: 1. Arab Saudi, 2. Qatar, 3. Uni Emirat Arab, 4. Oman, 5. Irak. 5 lawan, semuanya anggota Liga Arab. Dengan pengalaman teknik dan tradisi bola lebih matang, bisakah Indonesia berbicara banyak? Catat tanggalnya 8 Oktober, 11 Oktober, dan 14 Oktober. Lokasi masih dirahasiakan. Hanya juara grup yang akan lolos langsung. Runner-up harus berjuang di babak playoff zona Asia. Indonesia telah belajar dari luka. Kini saatnya bangkit, bertarung, dan membuktikan bahwa Garuda tak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Dari Osaka ke Oktober, perjalanan menuju Piala Dunia belum berakhir. Kami akan terus pantau. Kami akan terus bersama timnas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola lainnya. Hanya di Lokal Football.